Ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan ya adik tadi. Habib, aduh jadi sedih. Habib, ini Udah, kita keluarin dulu. kasihan ya, Kenapa? maksudnya Enggak, kenapa? belum. Tadi anaknya tuh masih nyangka bahwa ibunya itu hanya tertidur. Jadi dengan dia berdialog sama ibunya dia berharap bahwa Gini, ibunya gini, gini. bisa bangun Supaya lagi. lega, coba ungkapkan perasaan sama ibu. Aduh, kalau Coba. mama lagi nonton nih, aku kan biasanya manggilnya Idat ya. Mama Idat pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya Idat punya salah, karena pasti banyak banget, tapi mungkin nggak sempat bisa nyampein kayak gini karena mungkin ya namanya anak laki-laki pasti gengsi. Mudah-mudahan mama diberikan kesehatan selalu dan Idat masih bisa diberikan kesempatan untuk membahagiakan. Amin. Baik, Habib kita lanjut ke pertanyaannya ya. Ini dalam Islam nih bagaimana ya Habib kalau misalnya seorang anak merasa bersalah sama orang tuanya tapi orang tuanya mohon maaf atau ibunya atau ayahnya keburu meninggal gitu. Apakah ada kesempatan lain supaya seorang anak ini bisa menebus kesalahannya atau sudah tertutup pintu maaf tersebut? Mohon penjelasannya Habib Ya, silakan. khair Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah pintu maaf kita terhadap orang tua kita minta maaf sebagai anak. Insya Allah dimaafkan oleh orang tua kita. Makanya nomor satu adalah bertobat kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah maha pengampun. Allah yang mengampuni kita. Allah yang menyayangi kita. Bertobat, minta ampun kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Niscaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Menyesalinya, tidak akan mengulanginya kembali. Bahwasanya ya Rabb, maafkanlah aku ya Allah, aku bertobat kepadamu. Dan ya Allah, jadikanlah orang tuaku memaafkan aku. Berbuat baiklah terhadap orang tua kita. Dengan cara apa? Mendoakannya setiap hari. Memohon ampunan terhadapnya setiap hari. Membacakan istighfar astaghfirullahalazim. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku ya Allah. Ya Allah kasihanilah mereka ya Allah. Kirimkan Al-Fatihah. Tadi yang dikatakan Ustadz Maulana. Setiap makan ingat orang tuanya dikirimkan surat Al-Fatihah kepada ibunya. Dan juga kita kalau jangankan setiap makan. Setiap kita ingat. Mau sehari 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, bahkan 100 kali. Silahkan. Itulah yang akan menjadi penolong bagi orang tua kita. Bacakan Fatihah, bacakan Al-Quran, bacakan Yasin setiap malam Jumatnya, dan lain sebagainya. Itulah bentuk cinta kita terhadap orang tua kita. Yang ketiga, laksanakanlah terhadap apa? Terhadap wasiat yang dituangkan oleh orang tua kita dan membayarkan hutang. Kalau orang tua kita mempunyai hutang, ini bentuk kasih sayang kita terhadap orang tua kita. Karena hutang itu sampai dalam kubur, sampai hari kiamat akan dihitung. Kita sebagai anak wajib membayarkan utang terhadap orang tua kita. Kita sayang sama orang tua kita biar tidak kena azab kubur, biar selamat daripada hutang tersebut karena bisa tergadaikan dirinya dan bisa celaka baginya karena hutang dibawa mati. Dibayarkan hutangnya, dilunaskan hutangnya. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Sahabat yang disuruh solatkan. Tapi sahabat bilang aku jamin hutangnya. Rasulullah langsung menyolatkan. Bayarkan hutang orang tua kita kalau dia masih punya hutang. Itu bentuk bakti kita terhadap orang tua kita. Dan itu penebus daripada kesalahan kita terhadap orang tua kita. Insya Allah. Dan juga memuliakan teman-teman orang tua kita. Menjalin silaturahmi kepadanya. Oh ini teman bapak saya, ini teman ibu saya. Ini yang baik terhadap bapak saya, ini yang terbaik terhadap ibu saya. Ini yang menyayangi bapak saya ketika susah, ketika senang, ketika bahagia dalam keadaan apapun. Maka berbuat baiklah terhadapnya. Kasih sayang terhadap mereka, jamu mereka, silaturahmi kepadanya. Dan juga menyambung silaturahmi kepada kerabat kita, kerabat orang tua kita, kakaknya, adiknya, saudaranya. Dan juga orang yang terdekat terhadapnya. Ini bentuk daripada bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, yang terpenting cuma satu hal.
ketika kita punya salah terhadap orang tua kita, minta ampunan kepada Allah. Bertobat dengan sebaik-baiknya tobat dan selalu senantiasa doakan orang tua kita dan jadikan diri kita adalah manusia yang mengerti dan memahami kita punya salah. Ya Allah, saya salah, maafkan kesalahan saya, tobat dengan sebaik-baiknya dan juga sodakohkan kalau kita punya rizki. Ini buat nama orang tua saya. Saya punya rizki umroh, saya umrohkan orang tua saya. Saya punya rizki haji, saya hajikan orang tua saya. Saya punya rizki lebih, bangunkan masjid atas nama orang tua saya. Wah, Itulah bentuk Masya bakti salah Allah. satunya terhadap Amin. orang tua kita. Amin. Sodakoh jariyah. Waduh, luar biasa. Jadi insya Allah orang tua bukan hanya bisa memaafkan, tapi itu juga otomatis nanti sampai ya pahalanya ke orang tua kita yang sudah Karena meninggal orang tua ya. pasti maafin anak. Betul, namanya orang tua. nggak Namanya mungkin. orang tua itu kasih Sesalah sayangnya. apapun ya Bib. ya? Betul. Betul, Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah nih kita sudah tahu langkah konkretnya supaya kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Habib. Terima kasih Habib, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, semuanya seorang anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Ingin membuat orang tuanya bahagia. Tapi kadang kita masih bingung nih, definisi bahagia itu apa ya? Kadang kan buat saya mungkin bahagia itu apa, buat Ustaz Syam apa? Nah makanya saya ingin bertanya nih, Ustaz Syam. Mohon maaf nih, izin bertanya. Dalam Islam ada nggak sih patokannya atau barometer bahagia yang bisa dilakukan oleh seorang anak? Supaya seorang tua ini bisa merasa terpuaskan oleh hal-hal yang bukan hanya materi gitu ya. Nah ini pertanyaannya, apa sih bahagianya seorang ibu nih terutama ya, yang bisa alasannya itu adalah seorang anak gitu, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Standarisasi kebahagiaan orang tua berbeda-beda. Betul. Makanya yang kita pakai adalah standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Standarisasi orang tua, ada orang tua bahagia kalau anaknya lolos PNS. Betul, Ada orang tua bahagia kalau anaknya hafal Quran. betul, Ada orang tua bahagia kalau anaknya menikah dengan pilihannya. betul. Ada orang tua, jadi beda-beda. Beda-beda ya, betul Standarisasi sekali, nah itu. kebahagiaan orang tua itu beda-beda. Ada orang tua yang penting uang. Betul, Yang penting ada. dikirimi uang. Ada orang tua enggak penting uang, yang penting kau ketemu sama saya nak. Betul. Iya beda-beda standarisasi itu. Bagaimana standarisasi yang benar? Adalah standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali ke ayat yang selalu menjadi rujukan kita. Fala taqul lahuma uf. Jangan pernah membantah mereka. Jangan pernah membantah mereka. Maka mengeluarkan kata-kata yang membantah mereka. Lalu menunjukkan mimik wajah membenci mereka. Itu sudah dianggap tidak membahagiakan orang tua. Misal orang tua punya pendapat. Aduh mama senang sekali kalau kau wisuda. Nah itu udah sebenarnya. Itu sudah Makanya disebutkan fala taqul lahuma uf. Uf itu kan enggak langsung bukan tapi uf itu adalah itu sudah sebenarnya. Fala tanharhuma, jangan ngoceh di hadapan mereka. Ada standarisasi yang kedua. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayapmu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Manusia enggak punya sayap. Sayap itu melambangkan anak yang bisa terbang lebih tinggi dari orang tuanya. Masya Allah. Tapi di hadapannya kita disuruh merendah. Artinya ibu, bapak saya enggak punya apa-apa kalau bukan karena kalian. Nah itu membahagiakan orang tua. Minar rahmah dengan kasih sayang dan cinta. Urusan yang lainnya maka itu standarisasinya masing-masing dari orang tua. Mungkin kalau standarisasi orang tua di kampung, tetangganya anaknya bangunin rumah untuk orang tuanya, maka berusahalah kita sebagai anak juga. Kalau punya rezeki lebih kita perbaiki juga rumahnya orang tua kita. Minimal dindingnya yang sudah mau rubuh kita perbaiki minimal. Kalau punya rezeki lebih. Bahkan kalau anak punya rezeki lebih maka wajib baginya menafkahi orang tuanya. Istri jangan halangi suaminya untuk menafkahi orang tuanya. Karena anak wajib menafkahi orang tua jikalau orang tuanya adalah orang yang tidak mampu dan anaknya punya nafkah yang berlebihan atau rezeki yang berlebih. Maka itu tetap menjadi wajib. Dan kalau wajib, kalau tidak dilakukan maka dia berdosa. Kalau itu urusan materi. Yang kedua tadi urusan perkataan. Maka memuliakan dengan urusan perkataan. Belum tentu orang Medan itu ketemu dengan orang Sunda. Misal Mikdad orang Sunda. Iya, iya. Ketemu kami orang Makassar. Saya ngomong sama mamaku teriak-teriak. Mungkin kata Mikdad, ya Allah Ustaz Syam anak durhaka. Padahal kami memang begitu suaranya tinggi. Ya, makanya
standarisasinya beda-beda. Betul, Sama seperti tadi anak kecil yang di video. Itu Iya. bukan sedang tidak durhaka sama maknya. Memang nadanya begitu orang-orang timur bicara. Mama kita susah yang sama dia. Kita pu hati pu jaga gitu. Itu biasa aja itu. Bentuk bukan membantah atau membentak orang tuanya. Maka standarisasinya berbeda-beda. Kembalikan standarisasi itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gitu. Masya Allah luar biasa. Ini penting banget nih ilmunya buat dicatat untuk kita yang masih bingung apa sih standarisasi bahagia. Kadang kita sendiri aja bingung definisi bahagia buat diri kita sendiri apa. Masya Allah. Baik jamaah jangan kemana-mana ya karena setelah ini insya Allah kita akan memberikan lagi kesempatan untuk jamaah yang mau bertanya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.